selamat hari Minggu. Iya, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah Minggu GKPI Air Bersih. Gimana ngelnya Kak? Anak sekolah Minggu GKP Air Bersih. Yes, yes, cinta Yesus. Kurang semangat ya Kak ya. Semangat ya, Kak. Iya, Oke, coba boleh ulang sekali lagi, Kak. Oke. Iya. Anak sekolah Minggu GKP Air Bersih. Yes, yes, cinta Yesus. Sudah Iya, semangat Kak? sudah semangat sekali Oke, Kak. berarti kita sudah Mantap, boleh Kak. mulai ibadah kita. Iya, kita mulai Kak ibadah. Tapi kita suruh dulu adik-adik berdiri Kak. Boleh. Harus Iya. sudah rapi ya Kak ya. Iya, biar semangat mereka Oh ya ya, Kak satu ya. lagi Kak, kita nggak boleh lupa mengingatkan adik-adik di rumah tentang protokol kesehatan Kak. Iya, bener Kak. Yang pertama apa Apa Kak? aja itu Kak? Cuci tangan. Kedua, Jangan lupa pakai masker. Dan yang ketiga, jaga jarak. Dan tetap jaga Iya. kesehatan ya adik-adik. Oke, kita mulai ibadah kita hari ini dengan satu lagu Kak ya. Iya, Kak. Lagu apa Kak? Kita dari terbit matahari. Masih ingatkan gerakannya adik-adik? Oke. Ayo kita lakukan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo semua angkat tangannya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi Ayo lebih sampai semangat, Dik. pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo semua kita angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu.
agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali lagi. Oke, masih semangat, Dek? Ada sukacita? Ada dong, Kak. Pasti Mereka ada jawab dengan sukacita. semangat, Kak. Oke, berarti Iya. kita puji Tuhan lagi ya, Kak ya? Iya, Iya, kita dengan harus lagu, bernyanyi lagi. Iya, Yesus Iya. itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Harus bangkit berdiri ya. Iya. Boleh buat gerakan di rumah ya, Dedi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita Ayo ulangi kita sekali nyanyi lagi ya, Kak. Ya, benar, Kak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, kita mau baca titah ya, Kak. Ya, oke, yang dibawakan oleh Kak Maya. Oke, silakan Kakak. Shalom adik-adik. Kita ulang sekali lagi ya, Dek. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau baca titah, Dek. Kira-kira minggu ini titah keberapa ya? Ada yang tahu titah keberapa? Iya, titah kelima. Kita ucapkan sama-sama ya, Dek. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita ulang sekali lagi. Hormatilah bapak dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya ialah kakak yang bacakan ya. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Diingat selalu ya, Dek, titanya. Shalom, terima kasih. Iya, Kak Terima Maya. kasih Titah Kak Maya. Titah keberapa hari ini? Titah kelima. Berarti minggu depan ya, Kak Lisbeth ya, harus diingat ya, Kak. Iya. Titah keberapa lagi ya? Ah. Tiap minggu harus diingat. Jangan lupa ya, adik-adik. Jangan lupa Oke. ya. Oke, sekarang kita Mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Jadi buat adik-adik ambil sikap yang tertib, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. jangan Oke? lupa, ayo semua Alkitabnya dibawa ya. Iya. Iya, ayo semua bawa Alkitabnya. Ambil dulu Alkitabnya. Udah? Ya, biar kita mulai firman kita, tapi kita sambil Bernyanyi dulu ya dia. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan atas berkat-Mu buat pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami dalam keadaan sehat, dengan penuh sukacita berkumpul untuk beribadah di rumah-Mu ya Bapa. Kami pada hari Minggu ini Bapa beribadah ya Bapa, baik di gereja maupun yang di rumah. Bagi adik-adik kami, biarlah kiranya Engkau yang memberkati Bapa yang pada saat ini akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami sampaikan Bapa sampai pula kepada adik-adik kami, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami isi dari setiap firman-Mu. Berkatilah ya Bapa kami, guru-guru sekolah minggu serta adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Pagi hari ini Kak Mima akan membawakan firman untuk adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, Kak Mima mau menunjukkan teman-teman kita, yaitu adik-adik sekolah minggu yang telah memberikan atau mengirimkan video untuk ayat hafalan minggu lalu. Nah, mari kita lihat dan saksikan teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan. Guru sekolah minggu GKPIR bersih. Hari ini ayat hafalan kita Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayat 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah benda Sion. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Amin. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Oke, itu tadi dia video yang teman-teman sudah kirimkan, yang adik-adik sudah kirimkan kepada kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Kami, kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu masih menunggu adik-adik yang masih akan memberikan video ayat hafalan untuk minggu depan. Nanti setelah firman Kak Mima akan kasih loh ayat hafalannya. Jadi adik-adik harus hafal dan kirimkan lagi ke abang dan kakak guru sekolah minggu. Oke? Nah, sekarang kakak mau kita tenang di rumah, persiapkan hati pikirannya, kita mau mendengarkan firman. Dan yang paling penting kakak mau adik-adik semua
menyiapkan Alkitabnya. Oke, itu yang paling penting. Kemudian pulpen dan notesnya juga disiapkan. Siapa tahu ada hal yang penting harus dicatat. Sekarang firman kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi ya, Dek. Dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kakak akan bacakan dari sini, adik-adik mendengarkan dan boleh ikut membaca dari rumah. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak bintang timur itu apa? Nah, mungkin ada yang belum tahu, tapi mungkin pasti anak-anak Timotius nih terutama, pasti ada yang sudah tahu bintang timur itu apa. Bintang timur itu bisa kita sebutkan adik-adik, bintang timur itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, sekarang Kak Mima mau cerita soal orang Majus. Orang Majus. Nah, tadi dari firman kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 10 yang Kak Mima bacakan, ada orang Majus, Dek. Tahu nggak orang Majus ini adalah orang-orang pintar, orang-orang bijaksana yang berada di timur, Dek. Nah, mereka ini kenapa dikatakan bijaksana? Karena mereka adalah orang-orang tulus, orang-orang pintar yang mau mendengarkan, orang-orang yang mau dididik dan mau belajar. Nah, orang Majus ini, Dek, yang disuruh oleh Herodes, oleh Raja Herodes untuk melihat siapa yang ditunjuk menjadi raja kekal. Nah, di firman kita tadi, raja kekal itu adalah Yesus Kristus. Nah, Herodes ini adalah seorang raja yang bisa dikatakan adalah iri hati. Nah, kakak mau tanya, siapa adik-adik yang masih suka iri hati? Tahu nggak iri hati itu apa? Iri hati itu kayak gimana ya kakak bilang, suka dia nggak suka temannya senang, nggak suka dia abang kakak atau adiknya senang, dia selalu marah kalau lihat orang senang. Nah, itu yang iri hati, Dek. Oke, nah jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti Raja Herodes yang suka iri hatinya. Nah, Dek, kemudian Raja Herodes menyuruh orang-orang Majus ini untuk melihat bintang timur. Nah, bintang timur ini
Bintang timur ini adalah suatu tanda, Dek. Bintang timur ini adalah tanda kelahiran Tuhan Yesus. Inilah yang menandakan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Nah, bintang timur ini adalah tanda dari Raja kekal telah hadir ke dunia. Nah, jadi buat adik-adik yang belum tahu, sekarang sudah kakak kasih tahu. Nah, buat adik-adik bisa loh ini dicatat. Siapa tahu Kak Mima nanti di akhir firman menanyakan pertanyaan dan bisa dijawabkan nantinya. Kemudian kan adik-adik, dari cerita orang Majus ini, Kak Mima mau kasih ilustrasi gimana ya caranya bisa menjadi orang Majus. Karena Dek, kenapa kakak bilang menjadi orang Majus? Karena orang Majus itu, Dek, hanya orang Majuslah yang bisa melihat bintang timur. Wah, pasti adik-adik bertanya, kenapa kak? Kenapa hanya orang Majus yang bisa melihat bintang timur? Aku bisa nggak, Kak? Nah, itu, Dek, karena yang pertama sekali tadi kakak bilang, karena orang Majus itu adalah orang yang tulus hatinya, sehingga mereka bisa melihat bintang timur. Nah, bintang timur ini diumpamakan, Dek, kakak umpamakan pada saat ini seperti tunas. Nah, seperti tunas, kenapa kakak bilang seperti tunas? Karena dia mampu membuat orang Majus melihat dia. Jadi tunas itu kan, Dek, itu dia awalnya tumbuhan. Kalau adik-adik pernah, sekarang pasti mungkin mama-mamanya di rumah banyak yang suka tanam-tanam bunga, tanam-tanam buah-buahan. Nah, tumbuhan itu, Dek, berasal dari tunas kecil. Nah, tunas kecil ini, Dek, dia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang sehat dan baik. Nah, pohon ini, Dek, akan menghasilkan buah-buah yang baik pula. Nah, jadi kakak mau menyampaikan kepada adik-adik pada saat ini supaya bisa menjadi tunas seperti ini. Tunas yang baik tumbuh menjadi pohon yang baik, sama seperti orang Majus yang dapat melihat bintang timur. Yang dapat melihat bintang timur karena mereka memiliki hati yang tulus. Pertama itu hati yang tulus. Kedua, mereka adalah orang-orang pintar dan bijaksana, Dek. Orang-orang pintar dan bijaksana. Yang ketiga adalah mereka adalah orang yang mau dididik dan mau belajar. Dan yang terakhir adalah mereka adalah orang-orang yang masih mau mendengarkan. Nah, jadi kakak mau bilang juga sama adik-adik. Jadi adik-adik kalau misalnya memang anak-anak Tuhan Yesus katanya, berarti harus bisa memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus itu gimana, Kak? Pasti ada pertanyaan. Hati yang tulus itu seperti kalau kita sudah memberikan kepada orang, kita nggak boleh uring-uringan lagi. Kemudian ketika datang ke gereja, datang ke sekolah minggu, setiap hari Minggu harus rajin datang ke sekolah minggu. Jangan pas udah mau dekat Natal baru rame-rame datang ke gereja. Kak, kapan Natal, kapan latihan? Tapi pas awal tahun setelah Natal sudah selesai tidak ada yang datang. Nah, jadi hati yang tulus itu diawali dari tindak perbuatan kita dulu ya adik-adik. Jadi harus tulus, itu salah satu contoh tindakan tulus. Kemudian yang kedua tadi adalah pintar dan bijaksana. Nah, untuk menjadi pintar dan bijaksana, Dek, semua orang bisa menjadi pintar dan bijaksana. Bukan cuma orang Maju saja, kita juga bisa. Kakak bisa, adik-adik bisa, asalkan mau belajar, mau mendengarkan, mau menjadi orang yang tidak hanya mendengarkan omong-omongan jelek, tapi omong-omongan bagus juga harus didengarkan. Kemudian ketiga tadi, mau mendengarkan, mau dididik dan mau belajar. Nah, mau dididik dan mau belajar ini, Dek. Nah, kan banyak nih adik-adik yang pasti di rumahnya. Sekarang apalagi kan lagi daring nih di rumah. Belajarnya cuma di rumah. Tapi masih aja malas, masih ada pasti kakak yakin ada jawabannya kalau disuruh mamanya. Ayo
belajar, kerjakan PR-mu, besok mau dikumpul sama gurunya, mau difotokan tugasnya sama gurunya. Tapi masih ada, aduh mah capek, aduh mah malas. Nah, kalau misalnya mau jadi seperti orang Majus, tidak bisa ya Dek, itu tidak bisa. Oke, jadi kita mulai sekarang harus mau dididik dan mau belajar. Dan yang terakhir adalah mendengarkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu GKPR Bersih, kakak yakin adik-adik adalah adik-adik yang mau mendengarkan. Jadi mulai sekarang kalau mamanya suruh A harus dikerjakan. Contohnya, kerjakan PR-nya, harus dikerjakan PR-nya. Ayo ke sekolah minggu, ayo ke sekolah minggu. Kalau disuruh mamanya, ayo lihat tayangan YouTube untuk ibadah kita, harus didengarkan dengan baik. Karena anak-anak Tuhan harus bisa mendengarkan dengan baik agar bisa seperti orang Majus. Oke adik-adik, bisa? Nah, sekarang firman kita sudah selesai. Kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, ayat hafalan kita dari mana ya? Nah, ayat hafalan kita dari Wahyu 22 ayat 16b. Kakak ulangi sekali lagi ya, dari Wahyu 22 ayat 16b. Isinya apa Kak? Isinya adalah aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Kakak ulangi sekali lagi ya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Nah, itu ayat hafalan kita untuk minggu depan. Kakak harap adik-adik bisa hafal dan bisa nanti dikirim ke abang dan kakak guru sekolah minggu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, kami panjatkan atas berkat dan rahmat-Mu terkhusus di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, mendengarkan firman-Mu tentang orang Majus ya Bapa yang memiliki sifat-sifat baik. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang memberkati ya Bapa, adik-adik sekolah minggu khususnya ya Bapa, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang Majus ya Bapa, sama seperti orang-orang Majus ya Bapa yang dapat melihat bintang timur-Mu ya Bapa, yang bisa melihat ya Bapa bahwa begitu baiknya ya Bapa, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Biarlah kiranya Bapa kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini mendengarkan firman bersama-sama kami. Engkau yang memberkati kesehatan mereka, Engkau yang memberkati pendidikan serta semua ya Bapa, apa yang menjadi aktivitas mereka. Biarlah Bapa di situasi dan kondisi pada saat ini Engkau yang selalu memberkati mereka, terutama di persekolahan mereka. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Iya, tadi sudah mendengarkan firman dari Tuhan. Iya, Benar terima nggak, kasih Kak Lisbeth? Karisma. Terima kasih Kak Karisma. Iya. Oh ya Kak, sebelum kita lagu berikutnya Kakak mau membahas sedikit tentang firman tadi. Boleh Iya. Kak. Katanya tadi apa topiknya? Bintang Dari timur. Berarti kalau bintang dari timur tandanya apa? Bahwa seorang anak raja akan segera datang ya Kak ya. lahir. Iya, segera lahir dianya. Siapa anak rajanya Kakak? Siapa anak rajanya? Siapa ya? Tuhan ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus itu adalah raja. Kalau Tuhan Yesus raja, kita kan anak-anaknya, berarti kita Raja dong. anak raja ya, raja Iya. ya. Oh, Bangga nggak jadi anak raja bangga Kak? dong, luar Bangga biasa sekali. firman Tuhan hari ini Kak ya. Iya. Oke, berarti kita nyanyi satu lagu yuk tentang anak raja. Tentang anak raja ya Iya, Kak ya. oke. Biar kita jadi bangga jadi anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku
untuk menghantarkan kita mempersembahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita. Mari kita serahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersuka cita Tuhan di hari-Mu yang kudus ini. Karena atas penyertaan Tuhan, Tuhan masih boleh mempersatukan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah kami, persekutuan kami dari anak-anak kami sekolah minggu. Dan inilah penyembahan dan persembahan kami Tuhan yang boleh kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan ampuni kami jika di tengah-tengah persekutuan kami ada persembahan dan penyembahan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang berulang tahun Tuhan di bulan Oktober. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya umur mereka, bertambah sukacitanya, bertambah Tuhan cita-cita yang diinginkannya, bertambah Tuhan pengetahuannya akan Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami serahkan segala kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Kami serahkan segala cita-citanya hanya dalam tangan-Mu. Bila Tuhan yang membimbing anak-anak kami ini melalui kuasa dan Kudus-Mu, dan kami orang tuanya, berilah kami bijaksana Tuhan untuk mendidik, mengajari, agar anak-anak kami ini, anak-anak yang Kau titip kepada kami ini Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biarlah kebaktian kami pada hari ini Tuhan, di hari yang kudus ini Tuhan, boleh kami bersuka cita karena bertambahnya umur anak-anak ini yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan, bila penyertaan Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami ini, mustahil Tuhan anak-anak kami ini akan jauh dari dunia ini Tuhan, tapi semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami, inilah persekutuan kami yang boleh kami persembahkan ke hadapan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak memohon melalui doa kami, serta kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus, dengar dan kabulkanlah doa kami ini. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat
daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kami guru-guru sekolah minggu Mengucapkan mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik, kakak dan abang guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Oktober. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, panjang Tuhan, umur. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.